Halo teman-teman, saya Sopi. Selamat datang kembali di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mau sharing lanjutan tentang bagaimana sih sebenarnya cara kita itu menentukan produk yang diiklankan untuk GMV Max itu berapa, kemudian jumlah produk yang diiklankan itu berapa, kemudian nanti pada saat kita ngiklan itu target ROAS kita itu berapa gitu ya. Nah, ini harusnya akan cukup membantu sekali, ya kan, akan cukup membantu sekali. Dan ini untuk starter awal ya teman-teman, settingan starter awal sebelum teman-teman itu mengevaluasi ya. Nanti mungkin kita di lain video kita akan mengevaluasi, bahkan nanti kita akan belajar soal scale up juga gitu ya. Jadi teman-teman jangan jangan dikira bahwa GMV Max itu tidak bisa di scale up. Pada nyatanya kalau menurut saya pribadi dan menurut AI ya, menurut AI yang udah belajar di seluruh sumber yang terpercaya, bahwa GMV Max itu malah lebih scalable dibandingkan yang iklan pencarian manual. Tapi kalau pencarian manual juga bagus, teman-teman mau pakai lanjut aja. Nah ini pada video kali ini yang mau saya sharing adalah gimana kita itu menghitung berapa produk yang kita iklankan, budgetnya berapa, bitnya target ROAS-nya berapa gitu ya. Sama nanti kita juga akan lihat estimasi keuntungan kita itu nanti berapa kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pemilihan produk teman-teman, maka teman-teman harus lihat video saya sebelumnya ya, yang tentang bagaimana mencari laba dari seller center. Karena laba itu penting untuk mengukur teman-teman itu mengambil budget spending iklannya itu berapa ya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, atau mungkin sedikit kita review ulang ya. Jadi kemarin kan ada ini, saya punya kalkulator laba ya, dimana ada data HPP, data pendapatan yang dimasukkan, kemudian data pesanan, kemudian nanti kita dapat hasilnya. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini, bahwa total penghasilan toko yang kemarin kita ambil, yang ini, sampel ini, itu adalah 23 juta 500 sekian lah ya. Total HPP-nya itu 14.400.000. Kemudian laba kotornya itu adalah 9 juta. Kemudian dari laba kotor itu ternyata dipotong biaya iklannya yang bulan September kemarin itu 4.500.000. Ketemulah biaya operasional 0 karena ini tokonya operasionalnya di luar ya, kayak toko dropship gitu. Kemudian total laba bersihnya adalah 4.500.000. Nah dari sini kita akan tentukan, karena kita udah tahu laba kita 9 juta. Nah, kita udah tahu laba kita 9 juta. Kita berikutnya itu mau berapa nih budget kita yang akan kita keluarkan kan gitu. Nah budget iklan ini silahkan teman-teman input ya, teman-teman input sendiri maunya berapa, dan ini berdasarkan tingkat konservatif teman-teman, tingkat agresivitas gitu ya. Karena toko ini masih kecil ya menurut saya, dengan omset 23 jutaan ya, 23 jutaan sebulan itu masih tergolong kecil. Saya pengen agresif ya, sehingga saya set biaya iklannya adalah di angka 50% dari laba kotor ya, dari laba kotornya dari laba kotornya 50% saya ambil. Teman-teman gak harus 50% ya, angka ini terserah teman-teman, ikhlasnya berapa sebenarnya. Budget itu soal keikhlasan kok. Semakin besar budget ya berarti teman-teman lebih agresif, dengan harapannya nanti tokonya growth, kembangnya lebih cepat. Kalau budgetnya persentasenya kecil, 10% atau 15% mungkin ya itu teman-teman lebih konservatif ya kan. Teman-teman nggak mau iklan terlalu banyak karena mungkin teman-teman udah spending budget marketingnya banyak di live streaming dan lain sebagainya. Itu pertimbangannya sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi nggak ada angka bakunya, Tapi teman-teman kalau misalkan teman-teman udah live streaming, saran saya jangan terlalu agresif di iklan. Ini karena saya nggak live, saya agresif. 50 bisa lebih, bisa 50 sampai 60% itu ya. Apalagi nanti kalau saya mau scale up gitu ya. Karena saya tidak bergantung pada live. Live itu paling bagus sebenarnya teman-teman. Live itu paling bagus. Kenapa kok saya nggak nge-live ya? Karena mungkin malas ya. Saya aja yang malas teman-teman. Saya yang udah malas-malesan ya. Udah malas-malesan, tapi jangan ditiru teman-teman, harus rajin ya. Ketemulah nilai budget iklan ya kan. Nilai budget iklannya adalah 4.533.000 sekian itu. Nah, setelah laporan keuangan ini tergenerate, kita tahu nilai budget iklan kita itu berapa teman-teman, dan kita tahu laba kita itu berapa. Nah kemarin ada yang tanya apakah template ini dijual mas, templatenya gitu.
setelah saya pikir-pikir kayaknya nggak bisa teman-teman ya. Bukan saya pelit ya, karena ini tidak terlalu aplikatif gitu. Maksudnya untuk menggunakannya itu terlalu banyak bug errornya ya kan. Misalkan settingan bahasa kita berbeda, nanti di sini titik koma, pecahan dan lain sebagainya itu akan rancu gitu. Kemudian data HPP kan nanti butuh customize kan. Kebetulan di sini saya pakai SKU produk. Ada teman-teman yang mungkin nggak punya di tokonya itu SKU-nya nggak ditulis. Jadi teman-teman mungkin pakainya cuma judul atau pakai variasi. Nanti saya harus custom ulang gitu kan ya. Belum lagi nanti di sininya itu kalau misalkan beda settingan, kadang-kadang pecahannya itu ada yang pakai titik, ada yang koma, beda-beda gitu ya. Makanya daripada nanti saya repot sendiri ketika saya jual template terus nanti banyak yang bermasalah atau butuh penyesuaian, saya yang malah repot. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman misalkan betul-betul butuh, saya jual jasanya aja ya. Saya jual jasanya aja. Jasanya berapa ya? Mungkin kalau mau generate ini nanti 50.000. 50.000 jasanya. Mana RP? 50.000. 50.000. 50.000 rupiah aja teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah bayar accounting ya. Nggak usah bayar accounting kalau ukurannya masih kecil. Tapi kalau besar ya tetap harus teman-teman hire accounting ya. Saran saya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih kecil, 50.000 ini saya kira cukup ya kan untuk traktir saya kopi sama sebungkus rokok gitu. 50.000 aja. Ya. Nanti teman-teman provide data HPP, data penghasilan sama data pesanan. Nanti saya bisa informasikan hasil laba rugi sama budget iklan. Tapi tergantung ya maunya berapa persen ya gitu. Itu kan bisa itu sendiri sih ya. Yang penting tahu laba kotornya berapa gitu ya. Tapi teman-teman tinggal itu aja. Oke. Nanti di sini sudah ada. Ini cuma bonus aja sih karena datanya ada. Ya saya nggak tahu nanti bisa saya tampilkan apa lagi gitu ya, informasi-informasi yang cukup berguna. Karena menurut saya peak jam ini tuh jumlah pesanan dari jam itu tuh cukup menambah wawasan saya gitu ya. Jadi kalau misalkan saya saya itu kok tinggi-tingginya jam 9 pagi malahan, sama jam 8 malam gitu ya, sama siang gitu ya. Jadi jam 9 pagi mungkin saya kalau nge-live mungkin kalau terbatas ya saya pilih ya jam 9 pagi sampai jam 1 siang atau jam 7 malam sampai jam 10 malam gitu. Jadi enaknya kayak gitu karena ini adalah tingkat pesanan kita itu dibuat oleh customer gitu ya. Jadinya orang-orang yang beli di toko ini kebanyakan jam-jam segitu. Kemudian nanti di sini juga bisa ada pivot untuk produk terjualnya juga teman-teman bisa dilihat. Jadi produk berapa itu kemarin keluarnya ada berapa pieces kayak gitu ya. Misalkan teman-teman pengen tahu aja. Ya. Itu aja sih paling yang tampil ya. Nanti itu mohon maaf nggak bisa saya jualin template-nya ya. Nanti saya bakal repot sendiri sih ya. Kalau mau aja kalau teman-teman memang butuh 50.000 aja untuk generatein laporan laba rugi teman-teman per bulannya kayak gitu ya, per bulan. Jadi cukup sekali aja 50.000 nanti teman-teman udah tahu laba aku segini gitu kan, daripada bayar accounting UMR Jogja ya 2 juta 100 2 juta berapa ya UMR Jogja sekitar 2 jutaan berapa gitu ya. Ya kan gitu, belum nanti repotnya dan lain sebagainya. Jadi cukup 50.000 ngirit ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dinilai budget ini ya kan. Selanjutnya saya pengen mengevaluasi ya teman-teman, mengevaluasi lagi memilih produk mana yang akan diiklankan. Jadi nilai budgetnya kita tinggal dulu. Nah, berikutnya itu kita butuh kalau kita mau menentukan produk untuk diiklankan pada saat kita mau pakai GMV Max. Jadi GMV Max itu kunci pertamanya itu adalah pemilihan produknya teman-teman. Pemilihan produk yang diiklankan, terus berapa, terus budgetnya berapa. Ya, settingan awalnya sebenarnya. Settingan awalnya. Nah teman-teman tinggal masuk ke, kita harus tahu performa tokonya. Performa toko karena ini evaluasi bulan September ya. Jadi di sini saya akan ngambil evaluasi produk untuk yang bulan September. Nah ini saya akan download. Sambil nunggu ya. Kok nana? Di sini cepat. Udah. Oke, kita download. Coba save di aja sendiri hampir. Oke.
Nah ini tinggal di copy aja teman-teman, Ctrl A, Ctrl C. Kalau ini harusnya settingan itunya nggak ada masalah sih ya, beda itu. Tapi nanti coba aja lah ya. Kalaupun ada masalah nanti ini karena simple ya, gampang benerinnya gitu ya. Tinggal di paste di sini. Udah ketemu teman-teman. Nanti otomatis di sini akan nge-BCG gitu ya. Akan nge-BCG. Ternyata dari sisi data ini kita pakainya ya. Kalau saya jadi gini. Kapan ini kode toko? Ini batas konversi saya itu pakainya 2%. Saya pribadi pakainya 2%. Nah, 2% kalau sosial media 1,5% nggak apa-apa. Tapi kalau Shopee itu kan orang masuk udah niat belanja ya. Kalau kita pakai 1,5, not good lah. Kita pakainya 2%. Kemudian pilihan trafficnya di sini. Kalau data teman-teman itu sebarannya nggak bener, outline datanya itu terlalu ekstrim gitu ya. Outline datanya itu maksudnya 1, 2, 3 barang tinggi nih trafficnya. Tapi nanti barang ke 5 sampai ke 1000-nya cuma 0 atau 1, 2, 3, 4, 5 itu jomplang banget datanya. Datanya jomplang banget. Tidak terlalu distribusinya tidak terlalu normal itu, mendingan pakai median. Tapi kalau distribusinya normal, bagus pakai average gitu ya. Jadi tergantung. Jadi kalau datanya banyak itu biasanya nggak terlalu terdistribusi normal karena biasanya di Shopee nggak terlalu distribusi normal ya. Ada produk yang tinggi banget, ada produk yang rendah banget. Jadi outline datanya itu terlalu ekstrim. Makanya saya pakai median. Tapi boleh nanti dicoba-coba aja. Nah ini kalau pakai median, di sini muncul 7 produk teman-teman. Nah yang pertama kali teman-teman kalau mau milih produk itu yang di start dulu. Ya, produk-produk start ini dulu yang diiklanin tuh. Setelah produk start, nanti baru produk yang Cashco gitu ya. Baru produk Cashco 2 ini ya. Jadi pertama start ada 7, kemudian produk Cashco ada 2 ini. Oke. Jadi itu dulu yang kita target untuk diiklankan gitu. Nah, bedanya apa sih kalau start ini emang hero-hero produk kita nih teman-teman. Ini yang memang trafficnya udah tinggi, konversinya tinggi gitu. Jadi emang itu yang kita iklankan. Loh Mas, nanti nggak merusak organiknya. Saya nggak terlalu peduli mana traffic organik, mana traffic dari iklan teman-teman. Jadi kalau kita ngikutin saya, mungkin saya sendiri itu udah nggak terlalu mempertimbangkan mana organik, mana iklan, karena ya suka-suka Shopee teman-teman. Kadang-kadang ada yang toko yang 100% itu dianggap pendapatannya dari iklan, tapi ya nggak apa-apa, masih untung gitu kan, karena kita cari untung teman-teman. Cari untung. Ada toko juga yang pendapatan besarnya itu dari organik. Dia iklan kelihatannya ROAS-nya tinggi banget gitu ya, tapi income pendapatan dari organiknya kecil, kadang-kadang juga organiknya besar, yang pendapatan dari iklannya kecil gitu ya. Ada yang balance gitu. Dan itu nggak tentu teman-teman. Suka-suka Shopee gitu ya. Suka-suka Shopee ya sudah. Ya sudah, makanya saya sesuatu yang kayak gitu tuh sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas, uncertainty-nya tinggi, itu tidak saya pakai buat acuan, mate. Tidak saya pakai buat acuan. Acuan saya itu yang pasti-pasti aja, laba apa rugi, boncos apa enggak, kayak gitu. Ya ini budget ini otomatis di sini itu kita nggak bakal bisa boncos, beneran ya. Ini nanti tagline-nya iklan anti boncos, nggak bakal bisa boncos karena memang dia disisihkan dari persentase laba gitu ya. Jadi nothing tulus gitu ya, kasarannya kayak gitu. Tapi ya kita udah ngeluarin budget marketing, masa kitanya cuman ngasal kan enggak, yang banyak kita olah ya. Jadi produk start ini produk yang trafficnya tinggi sama konversinya juga tinggi teman-teman. Jadi ini adalah hero produk kita. Kemudian kalau yang produk Cashco itu produk yang konversinya tinggi tapi pengunjungnya itu masih rendah ya kan. Nah, trafficnya masih rendah. Ini juga bagus untuk diiklankan karena dia konversinya bagus. Artinya kalau kita tambah tunjuk traffic ya makin bagus dia gitu ya. Kalau udah diiklankan belum ya yang ini? Coba saya cek dulu ya. Nah, di sini juga bisa ngecek apakah dia udah diiklankan apa belum. Oh udah. Sudah. Nah, ini sama ini nanti dulu ya. Ini sama ini nanti dulu. Ya, nanti dulu aja. Tadi daripada question mark itu mendingan ngiklanin yang dog teman-teman. Karena question mark itu trafficnya udah tinggi tapi dia nggak punya konversi gitu. Jadi problemnya bukan di trafficnya. Jadi problemnya itu ada di konversinya. Jadi mendingan jangan ditambah-tambah lagi trafficnya kan udah kondisi kayak gini ya. Nah nanti kita fokus di start sama Cashco gitu ya. Nah sekarang kita udah punya nih list produknya ya. Kita udah punya list produknya. Sekarang kita tinggal list ini masih stock pick ya. Stock pick bahasanya kayak saham.
produk pick ya, produk yang cocok untuk di pick ya, untuk diambil untuk kita ngiklan. Nah selanjutnya kita tinggal ke kalkulatornya ya, di sini di ROAS teman-teman, di ROAS kita ke sini dulu ya, ke yang sebelah kanan dulu. Kita akan masukin misalkan ini kan kosong, kita akan masukin budgetnya ini, kita copy, kemudian saya paste di sini ya kan, kita paste values. Nah di sini teman-teman, budget saya itu untuk iklan itu adalah 4.533. Berarti karena kita ada PPN 11%, saldo real yang akan kita gunakan untuk iklan itu adalah 4.035.000. Nah di sini itu membantu teman-teman setting iklan awal ya, bukan untuk evaluasi teman-teman ya, bukan untuk evaluasi. Untuk setting awal kalau masih bingung gitu kan ya, aku harus memulai dari mana, aku pengen membenahi hidup baru dan lain sebagainya, early-nya dari ini, early-nya ya kan. Nah untuk budget per produknya itu saya sarankan di angka 450.000 ya kan. Berarti nanti di sini itu akan ada budget 15.000 per hari ya. Belum mas, kecil banget. Nggak usah ini ya, kitanya nggak usah terlalu over PD kalau iklannya itu bakal bagus gitu ya. Jadi kalau saya lebih seneng kita mainnya itu ya main cantik gitu ya, main cantik biar nggak gampang kena nggak gampang kena keboncosan gitu loh. Nanti kalau tiba-tiba banyak rugi, ya ngapain gitu kan ya. Ya sambil kita mengurangi kerugian. Dari satu produk itu akan kita iklankan 15.000 per hari, dan di sini jumlah produk untuk diiklankan itu 9. Ini starter awal loh ya, starter awal. Nah starter awalnya kita di 9 produk. Kalau misalkan nanti terlalu banyak, teman-teman bisa naikin ini 2 kali lipat. Gitu ya. Mas ternyata punya aku di sini jumlah produk yang diiklankannya ada 100. Silakan dinaikkan ininya, nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. Itu karena mungkin tokonya teman udah gede ya. Ini kan mungkin ada biar enak, yang kecil-kecil juga bisa ngikut gitu ya. Yang kecil-kecil juga bisa ngikut. Mas tapi kalau aku belum ada labanya gimana? Ya berarti masukan budgetnya ini adalah budget nilai uang yang kamu dengan sadar betul ya kan, tanpa paksaan orang lain ya, tanpa pengaruh alkohol, ngerti kalau uang itu emang kamu keluarkan untuk budget marketing gitu ya. Jadi nothing tulus aja ya, tapi kita optimalkan ya. Nah di sini saya udah dapat nih, berarti saya akan ada 9 produk untuk yang iklankan pertama kali. Mas kok banyak banget gitu ya. Ini GMV Max. GMV Max itu lebih scalable, artinya kita ngiklanin lebih banyak pun tuh gampang maintenance ya, dibandingkan dengan iklan manual. Iklan manual teman-teman starter dari 10 kayak gitu, teman-teman milik kuota kuncinya, naikin bid, nurunin bid, atau budget hariannya, besok evaluasi kata kunci lagi, kita mining kata kunci dari luasnya, tiba-tiba boncos jelek kita kurangin lagi, rubah bidnya, ganti. Wah itu komplikatif. Kalau buat saya itu terlalu wow gitu ya. Terlalu wow gitu ya. Saya nggak punya waktu untuk main game. Jadi ya udah ini aja ya. Ini aja. Sekarang ada 9. Kita lihat tadi di stock picknya. Stock picknya start tadi ada 7. Kemudian yang cashco ada 2 gitu ya. Wah cashco-nya cuma ada 2. Pas 9 ya. Jadi berarti kalau kondisi kayak gini, saya akan iklankan ini 7-7-nya diiklankan. Terus saya tambah 2 ini ya. Starter awalnya. Oke? Sampai sini aman ya. Nah selanjutnya nih kita udah tahu budgetnya, udah tahu biaya hariannya berapa, udah tahu produk mana aja yang mau diiklanin. Kita akan setting pakai GMV Max. Nah, pada saat kita mau nyeting GMV Max, milih produknya gampang ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman ini bisa diklik ya. Ini bisa diklik link produknya yang mana biar teman-teman bisa tahu gitu. Oh, produknya yang ini, nanti tinggal di copy gitu ya. Tinggal di copy, kemudian kita setkan. Oh, link produk yang ini apa gitu ya. Atau yang di sini link produknya apa? Oh ini yang mana sih gitu ya. Oh ini baju daster. Oke, kita copy gitu ya. Kita copy terus gitu. Nanti kita kita iklankan. Oke, segampang itu. 9 produk. Oh sip. Sekarang coba satu-satu. Ya, kita coba satu-satu. Yang mana ini aja contoh ya. Ini. Lah ini contoh saya mau iklanin produk yang ini nih, yang DR04 ya, DR04. Nah ini kita masuk ke ini, ke ROAS dulu, ke ROAS. Nah kita akan input di sini teman-teman, akan input di sini. Ini yang hijau-hijau nanti teman-teman input ya, yang abu-abu jangan diotak-atik ya. Yang abu-abu jangan diotak-atik. Sebentar.
Nah, kita masuk ke mana? Kita masuk ke sini ya. Nah, tadi harga jual berapa? Harga jualnya 49.000 ya. Harga jualnya 49.000. HPP-nya itu ini itu di 20.447. Itu HPP saya. Jadi margin saya agak gede ya. Margin saya di 58%. Iya. Iya, segitu kayaknya. Oke, berarti margin profitnya untuk produk ini 58%. Terus biaya admin saya mall. Biaya admin saya itu berapa persen ya? 15% kayaknya. Tapi coba untuk pastinya kita coba ambil dulu ya. Lupa sih kemarin berapa ini. Ini asal dulu aja. Oh, ini udah penting ini aja. Oke. Yang ini soalnya saya lupa ikutnya program apa aja. Itu teman-teman kalau mau tahu biaya adminnya berapa, ini kan biaya administrasi dia. Kan biaya komisi AMS, PMN, biaya admin dan layanan ini admin. Oke, sama dengan ini dibagi ini penghasilan 14,9%. 14,9%. 15 gitu aja ya. 14,9 sih 15% lah ya. Nah, biaya operasional teman-teman, biaya operasional misalkan toko, gaji dan lain sebagainya, itu biasanya saya itu di angka 5%. Terus target laba bersihnya. Nah, setelah tahu kayak gini teman-teman, kita akan input yang namanya target laba bersih. Target laba bersih itu kan tadi kan kita 58 nih, dikurangin biaya admin sama biaya operasional itu sisa 38%. Nah, dari 38% itu kita maunya bersihnya berapa gitu ya. Nah, di sini ini kita terserah kita sebenarnya teman-teman, tapi yang masuk akal ya. Tapi yang masuk akal. Misalkan contohnya saya maunya 20%-nya. Berarti kalau saya mau target laba bersih 20%, maka nanti target ruasnya itu di angka 5,47. Asalkan saya dapat ruas 5,47, itu saya udah untung 20%. Wah, ternyata 5,47 sih terlalu easy ya. Berarti saya misalkan saya 25%. 7,53 teman-teman. 7,53. Nah, nanti misalkan mungkin saya akan ambil yang target ruas 7,53. Saya kira untuk mengejar ruas 7,53 itu akan cukup apa ya? Cukup mudah ya. Akan cukup mudah teman-teman. Ya, cukup mudah bagi saya. Ya, segampang ini kalau saya ngitung target ruasnya gitu ya. Jadi target ruas itu. Nah, kalau teman-teman misalkan, Mas aku tapi pakai pakainya manual gitu ya. Terus aku harus ngebit berapa gitu ya. Kita lihat dulu teman-teman. Kita lihat tingkat konversinya berapa. Tingkat konversinya tadi kan dia di sini ya. Tingkat konversinya ini ya. 3,51%. 3,51%. Nah, tingkat konversinya 3,51%. Ini kita das. Nah, 3,51%. Kemudian kita butuh average order value. Average order value itu adalah di toko teman-teman itu jumlah perpesanan itu berapa, pendapatan perpesanan itu ada di performa toko. Ada di performa toko, ambil yang bulan September, terus digeser nih penjualan perpesanan 53518. 53518. Wow kan. Ini adalah maksimal bid yang kalau teman-teman pakai manual maksimal bidnya di angka 719. Tapi jangan langsung ke 719 teman-teman ya. Ya kalau bisa ya tetap aja mulai dari 200 sampai 300. 200 sampai 300 itu angka starter biasa. Nanti kalau soal scale up pikir nantilah ya. Nah, gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau target ruas seperti saya. Jadi dengan target ruas 7,53, potensi keuntungan saya adalah di angka 25%. Ya kan 25% dari
99.000 itu berapa? Tinggal hitung aja ya. Berarti potensi keuntungannya sama dengan, mungkin kayaknya kita tambahin lagi ya. Nah, ini potensi keuntungan. Ada potensi keuntungan. Berarti harga jual dikalikan dengan 25% per produknya. Berarti bisa untung 12.250. Ya, itu target. Bukan target sih, potensi ya. Potensi keuntungannya itu segitu. Nah, gitu ya. Yang bisa didapat dengan target ROAS 7,53. Misalkan aduh Mas, kok ini kita udah ngeset 7,5, itu nanti lah kita bahas nanti ya. Ini starter, namanya juga starter ya. Nanti pas ngevaluasi ataupun scale up gimana caranya untuk GFV Max, teman-teman itu ya, untuk ngeset itu jual toko. Untuk ngeset iklannya nggak usah dicontohin lah ya, udah bisa ngeset sendiri lah. Iklan GFV Max mah ngeset gampang banget ya. Nah, ya kan, kalau iklan di Infinix itu kan ngeset toko cuman gini ya, cuman ke mana ini iklan Shopee, ya nanti tinggal buat iklan produk baru atau modal hariannya, berarti starter di 15.000, kemudian pilih produknya ya kan, nanti tinggal di copy ini judulnya atau kode produk juga bisa, atau diambil dari yang sini tadi juga ada kan. Nah, di sini copy dari sini bisa, atau kode produk juga bisa, copy nanti di searching di sini gitu ya. Nah, itu kemudian udah diiklankan pasti ya. Nah, ini tinggal dipilih konfirmasi ya kan. Nah, contohnya ini ya, itu aja kita hapus deh. Nah, nanti tinggal ininya pilih yang aktifkan GFV Max, masukkan nilai apa tadi, tinggal lihat di kalkulator, udah beres. 7,53 menurut masih target, make sense itu kecil ya. Nanti kalau misalkan konsumsinya sedikit ya kita bisa naikkan gitu ya, target ROAS di berapa, oke lah kita ganti target laba bersih kita di 20. Laba bersih 20% mah udah gede, lumayan ya, lumayan. Kalau dulu itu nanti 5,47, wah easy ya, easy easy gampang. Oke. Seperti itu teman-teman, yang bisa tadi berapa Pak ya, dan aku maunya 25 dulu lah ya, 25 dulu dong, 7,5. Jadi biasanya target ROAS yang biasanya itu ya kisaran ungu ya, yang paling gampang achieve itu ya 678 ya kan, 678 itu paling gampang achieve. Kalau teman-teman harganya murah harus di atas 10 kan, 10, 11 sampai 10 sampai 15 biasanya gitu. Kalau target ROAS yang lebih tinggi lagi, apa namanya gitu ya, loh Mas, tapi kan kita sebagai seller maunya itu kan biaya iklan sekecil-kecilnya untuk pendapatan yang segede-gedenya. Iya, gimana ya? Ya gimana? Ya Anda yang bisa kayak gitu. Tapi kalau saya lebih realistis aja sih. Lebih realistis aja, kalau saya lebih senang berbagi ya kan, berbagi dengan Shopee gitu ya, berbagi dengan Shopee ya, kita kasih uang ke sana, sana kasih uang ke kita gitu, saling menguntungkan, itu namanya kerjasama ya itu teman-teman. Nah, kalau yang template ini, template BCG sekaligus ada kalkulator ROAS-nya di dalamnya ya. Nah, ini baru saya jual. Harganya berapa Mas? Harganya adalah 100.000 dolar. Enggak, ini 1.000 rupiah kan. Ini kita jangan dolar, kita rupiahkan saja ya. Murah kan ya teman-teman. Kalau misalkan pengen dan menurut teman-teman ini membantu, silahkan WA saya aja ya, WA saya. Tapi ya filenya apa adanya kayak gini ya, nggak saya percantik-cantik ya, males banget ya. Kan murah kok, 100.000 harusnya murah sih ya, nggak tahu murah apa enggak, monggo lah jenengan yang nilai sendiri. Kalau butuh aja ya, saya nggak niat apa namanya banget. Kalau misalkan tuh ya boleh gitu ya, tinggal kontak saya.
dengan harga 100.000 teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa nanti BCG produk kayak gini ya kan. Sudah tahu itunya, kemudian teman-teman bisa menentukan apa namanya, ini hitung ruasnya berapa. Ngitung ruas ini pasti beda orang akan beda-beda ya teman-teman. Beda orang akan beda-beda. Kalau saya sih ya kayak gini, karena acuan saya kan ke laba ya. Acuan saya itu ke laba teman-teman. Jadi ruas saya pun itu cuman menyisihkan ya. Cuman menyisihkan ya. Kan kalau 13%-nya ya udah 13% dari harga jual. Karena ini saya main aman ya. Ini tambah ini tambah ini tambah APOS itu adalah selisih margin profitnya itu. Jadi target APOS itu kan persentase biaya yang bisa ditanggung untuk iklan, itu adalah keuntungan margin profit yang udah dikurangi seluruh biaya gitu ya, termasuk lambanya. Udah ketemu APOS-nya berapa. Nah kalau APOS-nya udah ketemu pasti ruasnya ketemu. 100 dibagi 89 kali 100 terus dibagi 9. Iya, segitulah ya. Oke. Seperti ini teman-teman, tapi apa adanya aja ya, yang bisa dipakai ya kayak gini. Akhirnya kalau yang template yang ini 100 itu, kalau mau nanti WA saya saja ya kan. Semoga cukup membantu. Terima kasih. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Kita udah sampai dari budgeting, udah milih, udah hitung biaya per produk, jumlah produk, milih produk, sampai menentukan target ruasnya itu berapa. Setelah target ruasnya udah selesai gitu, besok kita tinggal sebentar, kan ilmunya itu kan, nanti kode tokonya diganti sendiri ya. Kalau nyari kode toko itu di sini teman-teman. Jadi kalau ada link produk kayak gini, ini kan link Shopee, angka depan ini adalah kode toko, angka belakang ini adalah kode produk gitu ya. Jadi kode toko itu ini, jadi di copy aja, nanti masukin ke sini deh ya, wajib diganti. Karena kalau misalkan nanti nggak diganti, linknya salah, link ke toko orang kan gitu ya. Nah ini ya boleh pakai median atau pakai average. Kalau pakai average kayak apa? Ini cuma 5, skornya jadi ada 4. Dia pindah ya. Tadi mungkin yang dia nanggung itu dia pindah dari start ke Cashco. Oke, jadi itu burhanmologi ya teman-teman. Itu burhanmologi. Kita sudah sampai ke tahap apa itu? Ini namanya burhanmologi. Kita belajar yang namanya burhanmologi ya teman-teman. Asik namanya ya. Itu nanti kita akan belajar burhan. Ini yang kita belajar. Budgeting utilization rate kemarin dah ya, pakai ini budgeting. Kemudian understanding BCG analysis udah ya. Ini BCG. Ini BCG. Terus berikutnya itu R. Kok gak nyenter sih? R itu adalah reaching goal. Oh iya, ini malah belum ya. R itu reaching goal teman-teman. Nah tapi pasti teman-teman kita bisa sama sih ya, menentukan target ya, menentukan target beriklannya itu apa. Nah kalau ini pasti ini targetnya target keuntungan teman-teman ya, karena berfokus pada keuntungan. Hanya itu berarti handling S ya kan. Handling S itu ini tadi ya, kita ngitung target ROAS, mulai setting iklan, mau pilih pakai iklan yang manual atau iklan yang otomatis. Iklan manual pun di sini udah saya alokasikan. Yakin. Di sini sudah ada maksimal bidnya berapa, yang bisa teman-teman tanggung gitu ya. Nggak usah saya jelaskan metodologinya lah ya, saya jarang pakai manual juga. Intinya segitulah. Nanti dilihat juga ketika dia udah diiklankan pakai GMV Max itu jumlah kliknya berapa pada saat tahap evaluasi gitu. NDS. Nah sebenarnya iklan manual sama iklan GMV ya sama-sama bagus ya. Itu sebenarnya bukan sama-sama bagus, tapi kan kegunaannya beda. Kalau iklan yang nantilah ya. Kalau iklan GMV lebih cocok untuk produk-produk yang umum. Kalau yang manual itu lebih cocok untuk produk-produk yang niche spesifik. Oke, A-nya apa? Entry ads ya. Nanti aja ya kan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Gitu dulu video teman-teman ya. Semoga membantu. Jangan lupa komen, like, share, macam-macam pokoknya.
Kalau yang mau connect sama saya, boleh di Instagram saya. Kadang-kadang sharing materi, kadang-kadang sharing aib saya gitu ya. Lucu-lucuan aja ya, namanya sosial media, jangan terlalu sepaneng ya teman-teman. Ya. Yang penting kita hidup bersosial. Sosial media itu tempat bersosial. Kita juga sharing-sharing. Ya ada sharingnya, ada kepo-kepo kehidupan sayanya kan, harusnya kayak gitu. Atau yang mau join grup Telegram, ya kan, diskusi gratis ya, ada di bawah di deskripsi, ataupun ke IG saya di linknya juga udah ya. Kalau yang butuh ini, yang mau beli template yang BCG Matrix ini kan, ini dijual, yang dijual yang ini toh. Yang dijual ini 100.000 ya kan, udah dapat kayak ginian, nggak tahu mahal apa murah. Yang pasti kalau saya misalkan nggak bisa beli ini, akan sangat worth it sekali. Sangat worth it sekali ya, 1.000 sekali beli toh ya. Atau misalkan teman-teman yang mau generatin ini 50.000 per bulan ya. Maksudnya per generate, jangan generate kan juga sebulan sekali, ngapain kita generate sebulan berkali-kali ya kan. Laporan laba itu bulanan aja teman-teman, laba rugi bulanan ya, laba rugi bulanan 50.000. Nah, murah sekali ya kan, sudah dapat tahu informasinya ya. Gitu aja. Nggak tahu mahal murahnya teman-teman nilai sendiri aja. Dan saya nggak terlalu ini banget juga ya. Nah, oke gitu. Kalau seperti biasa, pesan terakhir saya teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.